Kekasih Kristus, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya akan selalu baik-baik di dalam Tuhan. Karena rancangan Tuhan bagi saudara dan saya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Apa yang dirancangkan Tuhan pasti terjadi. Manusia boleh gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Manusia boleh kalah, tapi Tuhan selalu menang untuk membawa saudara kepada rencananya. Maka saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Roma 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Tetapi di dalam semuanya itu, semuanya, bukan sebagian, tapi semuanya. Artinya apa? Semua yang terjadi di dalam hidup kita ini, apakah itu baik atau buruk, apakah itu enak atau tidak enak, di dalam semuanya itu yang bisa membuat sebagian orang harus kalah dan menyerah, yang bisa membuat orang berpaling dari Tuhan. Tetapi bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang sudah mengerti bahwa saudara dikasihi Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa sih maksudnya lebih daripada orang-orang yang menang? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dikerjakan? Apa yang direbut? Supaya menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saudara, namanya saja lebih dari pemenang. Itu artinya bukan saudara yang mengerjakannya, bukan saudara yang mengupayakannya, tapi saudara menerimanya. Karena lanjutan ayat itu, oleh Dia, Yesus, amin, oleh Dia, Kristus, yang mengasihi kita. Jadi kemenangan itu datangnya dari Dia yang mengasihi kita. Dia yang mengasihi kita, memberikan kemenangannya kepada kita yang dikasihinya. Karena saudara menerima kemenangan yang bukan saudara usahakan dan kerjakan, maka saudara disebut lebih dari pemenang. Banyak masalah, banyak tantangan, baik karena pemberitaan Injil maupun pemberitaan kabar baik. Ada tantangan orang-orang percaya, bahkan aniaya. Tapi Tuhan mengingatkan lewat kebenaran firman ini, oh, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku, Yesus sudah menang. Ketika Adam gagal, Adam kalah di Taman Eden oleh kelicikan tipu daya iblis, maka semua manusia di dalam Adam telah gagal. Itu sebabnya Adam yang akhir, namanya Yesus, datang untuk menebus kegagalan Adam. Dan Yesus sudah datang mengambil rupa menjadi manusia, mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi sama seperti manusia, dan Dia taat
sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus semua kegagalan kita. Untuk menebus semua kekalahan kita. Untuk mengampuni dan menyucikan semua kesalahan kita. Itu sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Sudah mencapai garis akhir. Pertandingan sudah diakhiri. Apa yang dikerjakan Kristus sudah selesai, sempurna satu kali untuk selamanya. Bukankah itu kabar baik, saudara? Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kita banggakan. Barang siapa yang berbegah, hendaklah dia berbegah karena dia, bukan karena usahamu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena agamamu, bukan karena kerajinanmu, bukan karena pengorbananmu. Karena semua pun apa yang kita lakukan tanpa didasari kasih Kristus, nol, sia-sia. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita telah dikasihi Tuhan dan kasih-Nya tinggal di dalam kita, maka secara natural perbuatan-perbuatan itu akan mengikuti kasih Tuhan yang tinggal di dalam kita, akan mengikuti iman kita di dalam Anak Allah, Yesus Kristus. Yesus yang sudah mencapai garis finish, yang sudah menyelesaikannya, dan kemenangan yang sempurna, kemenangan yang gilang gemilang sudah dimiliki oleh Yesus Kristus. Maka sekarang Yesus yang mengasihi kita, memberikan kemenangan itu kepada kita, tanpa kita berjuang, tanpa kita merebut, tanpa kita melakukan dengan apa yang bisa kita lakukan, tapi kita menerima dengan iman, dengan percaya kita. Saudara menerima kemenangan yang tidak saudara upayakan, itu namanya lebih dari pemenang. Haleluya. Saudara dan saya lebih dari pemenang. Semangat, sukacita, bergairah menghadapi hari-hari ini. Apapun yang terjadi, tidak akan ada yang bisa mengubah identitas saudara. Kita lebih dari pemenang. Kita bukan pecundang. Kita tidak mau terintimidasi. Kita tidak mau takut. Kita tidak mau ragu. Walaupun kenyataan di sekeliling kita kadang-kadang membawa situasi seperti itu. Tapi ingat, orang yang menaruh harap dan percaya kepada Kristus, seperti 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, karena hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Kami hidup bukan karena melihat dengan panca indera ini, tapi karena iman. Iman di dalam Kristus Yesus. Itulah yang membawa saudara berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kenapa? Karena perjalanan saudara dan saya dimulai dari garis finish yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Bukankah itu luar biasa, saudara? Kita memulai perjalanan ini dari garis finish, dari kemenangan. Jadi saudara sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Jalanlah, bergeraklah dengan identitas saudara yang baru. Bergeraklah dengan kekuatan yang dari Tuhan. Berjalanlah di jalan yang sudah diberikan Tuhan bagi saudara dan saya. Sebab banyak orang di sana berjalan dan berjalan seolah-olah dia menang, padahal ujungnya menuju kepada maut. Lebih dari pemenang. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang telah tinggal dan bekerja di dalam dan melalui kita bersama. Maka semua kita ini akan menyatakan kemuliaan Tuhan, kebesaran karyanya
dimanapun kita berada, sobat. Mindset kita diubah. Seperti Roma 12 ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, yang selalu mengandalkan kekuatannya, yang selalu bergantung kepada usaha dan kinerjanya, yang selalu membanggakan pencapaian-pencapaiannya, yang selalu mengeluh atas kegagalan dan kegagalannya. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Supaya apa? Supaya kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Yang sempurna hanya Yesus mengerjakan. Yang sempurna hanya datang dari Yesus. Dan yang sempurna itu telah diberikan kepada saudara dan saya, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik. Yang baik adalah datang dari Tuhan, bukan dari diri kita. Mana yang berkenan? Yang berkenan adalah Dia, Yesus Kristus, yang sudah menyelesaikan semuanya, mulai dari tuntutan hukum Taurat sampai penebusan kita. Sehingga Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena Yesus yang berkenan kepada Bapa telah tinggal di dalam saudara, tinggal di dalam saya, tinggal di dalam kita, maka Bapa pun berkenan kepada kita. Bapa berkenan atas apa yang telah dilakukan oleh Yesus, bukan atas apa yang saudara lakukan. Bapa berkenan atas apa yang dilakukan oleh Yesus dan atas apa yang saudara percayai. Percaya, menerima bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi saudara. Di dalam segala hal, di dalam segala sesuatu, saudara dan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita bangkit, kita bergairah, kita maju di dalam Yesus Kristus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Salam kemenangan dan berkemenangan selalu. Lebih dari pemenang. Shalom bagi saudara. Amin.